Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat BIS Belajar Islam yang semoga dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan bahasan kitab Tazkiyatun Nafs. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang maratib Tazkiyatin Nafsi, tingkatan-tingkatan Tazkiyatun Nafs. Di halaman 13, bisa dibuka halaman 13. Secara umum, pensucian jiwa itu memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah melaksanakan perintah agama. Yang kedua adalah meninggalkan larangan. Karena memang agama itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Penulis berkata, maratibu tazkiyatin nafsi, atau tingkatan-tingkatan tazkiyatun nafs, tingkatan pensucian jiwa. Tingkatan pertama yaitu pensucian jiwa dengan melaksanakan syariat, melaksanakan perintah syariat. yakni seorang muslim menjaga imannya dan senantiasa melakukan sebab-sebab bertambahnya keimanan, juga dengan meninggalkan segala sebab yang menjadikan imannya berkurang. Sebagaimana dimaklumi bahwa keimanan itu terkait dengan pertama keyakinan, terkait dengan ucapan, dan terkait dengan perbuatan. Jadi iman itu terbagi menjadi tiga: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Nah, dalam melaksanakan syariat ini, baik syariat berkaitan dengan keyakinan, baik syariat berkaitan dengan perbuatan anggota badan, baik syariat yang berkaitan dengan ucapan. Pertama, tazkiyatun nafs yang berkaitan dengan keyakinan. Maka hal itu terjadi dengan mewujudkan amalan-amalan hati. Seperti apa? Seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap, tawakal, ikhlas hanya karena Allah dalam beramal. Demikian pula dengan mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah, dengan mencintai agama Islam, juga mencintai kaum muslimin. Ini semua di antara perkara yang menjadikan hati lebih bersih dan baik. Jadi tazkiyatun nafs dalam melaksanakan syariat ini, pertama terkait dengan masalah keyakinan. Kita sucikan keyakinan kita. Dan mensucikan hati ini adalah pokok. Yang dengan keyakinan yang sahih, maka akan menjadikan anggota badan, ucapan itu menjadi baik. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, sungguh dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, ia adalah jantung. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sedang menggambarkan peran hati dalam diri manusia, yaitu ibarat jantung dalam fisiknya. Jika jantung rusak, maka rusak pula seluruh badan. Jika hatinya rusak, keyakinannya rusak, maka jiwanya pun rusak. Dan perkara paling utama yang bisa membersihkan jiwa adalah istiqomah di atas syariat. yakni istiqomah dalam meluruskan amalan-amalan hati sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, amalan-amalan hati ini sangat penting untuk diluruskan. Demikian pula keyakinan ini sangat penting untuk diluruskan. Bahkan di antara doa baginda Nabi SAW adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik,
Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Ini menunjukkan bahwa hati itu punya potensi untuk melesat keluar dari agama. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs yang berkaitan dengan perbuatan. Yaitu seorang hamba mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah dalam amal anggota badannya. Jelasnya anggota badan melaksanakan segala perintah Allah seperti sholat, puasa, haji, dan amar ma'ruf nahyul mungkar yang berkaitan dengan anggota badan. Setiap amal anggota badan yang demikian tentu bisa menjadikan sebab sucinya jiwa. Ya, di antara contoh tazkiyatun nafsi dalam bentuk perbuatan tadi, sholat, puasa, haji, zakat. Demikian pula amar ma'ruf nahyul munkar dalam bentuk perbuatan. Karena amar ma'ruf nahyul munkar itu bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk ucapan, bahkan bisa hanya mengingkari dalam hati. Yang ketiga, tazkiyatun nafs dengan ucapan lisan, yakni yang terwujud dengan membaca Al-Quran, berzikir, beramar ma'ruf nahyul munkar dengan lisan. Sungguh ini semua termasuk amal-amal kebaikan. Karenanya sudah saya katakan sebelumnya bahwa sungguh tazkiyatun nafs yang terlarang dan tercela adalah seseorang mentazkiyah dirinya sendiri dengan pujian. Dan saya tidak katakan bahwasanya yang tercela itu adalah seorang hamba mentazkiyah dirinya dengan ucapan. Ini hanya sebagai catatan saja. Jadi penulis kan mengatakan bahwa di antara tazkiyatun nafsi itu adalah tazkiyatun nafsi dengan lisan atau ucapan. Nah, sebelumnya, pada bahasan sebelumnya, penulis pernah menyampaikan bahwa ada tazkiyatun nafsi yang terlarang, yaitu tazkiyatun nafsi dengan memuji diri sendiri, bukan dengan ucapan. Karena kalau bahasanya dengan ucapan, maka ucapan itu bisa jadi maksudnya adalah mensucikan diri atau mensucikan jiwa dengan melakukan amalan-amalan berupa lisan. Ini hanya ungkapan saja, bahwa penulis di bahasan sebelumnya mengatakan tazkiyatun nafsi yang terlarang itu dengan pujian lisan gitu. Jadi tazkiyah seorang hamba terhadap dirinya melalui ucapan itu terbagi menjadi dua. Pertama yang diharamkan, yakni dengan lisan yang memuji diri sendiri, itu mah termasuk terlarang. Kedua yang disyariatkan, yakni seorang hamba yang mensucikan diri dengan ucapan-ucapan yang disyariatkan. Yang itu bentuk ketaatan kepada Allah seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan segala amalan-amalan lisan. Maka hal ini termasuk yang menjadikan jiwa semakin bersih. Jadi lisan ini tazkiyahnya bisa dua. Bisa haram, bisa yang sesuai dengan syariat. Yang haram yaitu lisan yang memuji diri sendiri. Saya ini orang soleh. Nah gitu. Adapun tazkiyah yang sesuai dengan syariat, lisan ini melaksanakan syariat, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan amar ma'ruf, dan seterusnya. Kemudian penulis berkata, selanjutnya semua tazkiyatun nafs dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, baik dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan lisan, itu semua terbagi lagi menjadi dua. Maksudnya secara hukum terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab atau sebatas anjuran. Tazkiyatun nafs yang wajib yaitu perkara yang apabila itu ditunaikan oleh seorang hamba, niscaya terwujud padanya iman yang wajib. Iman yang wajib itu batas minimal keimanan. Sekaligus ia pun berhak menjadi penghuni surga dengan menunaikan apa saja yang Allah wajibkan atas dirinya dan meninggalkan perkara yang haram. Di al-iman al-wajib, iman yang wajib atau batas minimal keimanan. Jika seseorang melaksanakan kewajiban, maka dia menunaikan batas minimal keimanan. Yang kedua, tazkiyatun nafs yang mustahab atau dianjurkan, yaitu perkara yang apabila ditunaikan oleh seorang hamba, niscaya terwujud iman yang mustahab pada dirinya, yakni derajat tinggi dalam keimanan di atas iman yang wajib. Jadi yang kedua adalah tazkiyatun nafs
ya, dengan melaksanakan perkara-perkara yang mustahab atau yang dianjurkan. Tentunya setelah dia melaksanakan kewajiban secara sempurna. Karena perkara-perkara yang mustahab itu tidak berarti ketika perkara yang wajib tidak ditunaikan. Jadi dia sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Karena itu keimanan memiliki dua kesempurnaan. Pertama, kesempurnaan yang wajib, yakni merealisasikan iman dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Yang kedua, kesempurnaan yang mustahab, yakni merealisasikan iman dengan melaksanakan amalan-amalan yang mustahab setelah menunaikan amalan-amalan yang wajib. Orang yang sempurna iman wajibnya merupakan al-abror, yakni ashabul yamin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika ia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Adapun yang sempurna iman mustahabnya merupakan as-sabiqunal muqarrabun, sebagaimana yang Allah firmankan, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Di footnote ada catatan, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa orang-orang yang berlomba di dunia dalam kebaikan adalah orang-orang yang berlomba dalam akhirat untuk mendapatkan surga. Demikianlah sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, berada di Illiyin yang paling tinggi yang tidak ada lagi tempat di atasnya. Jadi kesimpulan pentingnya dari kajian kali ini, sahabat sekalian, bahwa tingkatan pensucian jiwa secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan syariat atau perintah syariat, perintah agama. Yang kedua dengan meninggalkan larangan. Melaksanakan syariat pun terbagi menjadi tiga. Baik syariat agama, aturan agama berkaitan dengan keyakinan, baik aturan agama berkaitan dengan perbuatan, baik aturan agama berkaitan dengan ucapan lisan. Karena memang iman itu terbagi menjadi tiga, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Selanjutnya, secara hukum melaksanakan syariat itu ada dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Orang melaksanakan yang wajib berarti dia sudah melaksanakan minimal keimanannya. Orang yang melaksanakan yang mustahab, yang dianjurkan setelah melaksanakan yang wajib secara sempurna, maka dia mendapatkan keimanan yang lebih sempurna daripada tingkatan yang pertama. Sahabat sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Dibaca lagi bukunya, dibaca lagi, dimurajaah lagi. Jika ada kalimat yang kurang difahami dari apa yang tertulis dalam buku ini, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya, mudah-mudahan kami bisa menjelaskannya dengan baik. Buku ini sangat penting sekali karena menjelaskan kepada kita tentang kerangka umum tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi